Indonesia dengan biaya kuliah yang terjangkau, memberikan subsidi biaya serta berbagai beasiswa. Ayo datang dan daftarkan diri Anda di kampus Tiki Indonesia, Jalan Tukat Pakerisan, nomor 97, telepon 0361 256 995 dan Pasar Bali. Tiki Indonesia, Professional IT Entrepreneur Campus. Dikelola oleh Awareness Education Center, Stiki Indonesia, dilengkapi dengan laboratorium Android Mobile Application, laboratorium microcontroller, unit kegiatan mahasiswa bidang bisnis dengan pendampingan entrepreneurship, dengan pilihan jurusan teknik informatika, sistem komputer, teknik informatika konsentrasi desain grafis dan multimedia, serta komputer akuntansi bisnis. Stiki Indonesia dengan biaya kuliah yang terjangkau, memberikan subsidi biaya serta berbagai beasiswa. Ayo datang dan daftarkan diri Anda di kampus Stiki Indonesia, Jalan Tukat Pakerisan, nomor 97, telepon 0361 256 995 dan Pasar Bali. Stiki Indonesia, Professional IT Entrepreneur Campus. Dikelola oleh Awareness Education Center, Stiki Indonesia, dilengkapi dengan laboratorium Android Mobile Application, laboratorium microcontroller, unit kegiatan mahasiswa bidang bisnis dengan pendampingan entrepreneurship, dengan pilihan jurusan teknik informatika, sistem komputer, teknik informatika konsentrasi desain grafis dan multimedia, serta komputer akuntansi bisnis. Stiki Indonesia dengan biaya kuliah yang terjangkau, memberikan subsidi biaya serta berbagai beasiswa. Ayo datang dan daftarkan diri Anda di kampus Stiki Indonesia, Jalan Tukat Pakerisan, nomor 97, telepon 0361 256 995 dan Pasar Bali. Stiki Indonesia, Professional IT Entrepreneur Campus. Dikelola oleh Awareness Education Center, Stiki Indonesia, dilengkapi dengan laboratorium Android Mobile Application, laboratorium microcontroller, unit kegiatan mahasiswa bidang bisnis dengan pendampingan entrepreneurship, dengan pilihan jurusan teknik informatika, sistem komputer, teknik informatika konsentrasi desain grafis dan multimedia, serta komputer akuntansi bisnis. Stiki Indonesia dengan biaya kuliah yang terjangkau, memberikan subsidi biaya serta berbagai beasiswa. Ayo datang dan daftarkan diri Anda di kampus Stiki Indonesia, Jalan Tukat Pakerisan, nomor 97, telepon 0361 256 995 dan Pasar Bali. Stiki Indonesia, Professional IT Entrepreneur Campus. Dikelola oleh Awareness Education Center, Stiki Indonesia, dilengkapi dengan laboratorium Android Mobile Application, laboratorium microcontroller, unit kegiatan mahasiswa bidang bisnis dengan pendampingan entrepreneurship, dengan pilihan jurusan teknik informatika, sistem komputer, teknik informatika konsentrasi desain grafis dan multimedia, serta komputer akuntansi bisnis. Stiki Indonesia dengan biaya kuliah yang terjangkau, memberikan subsidi biaya serta berbagai beasiswa. Ayo datang dan daftarkan diri Anda di kampus Stiki Indonesia, Jalan Tukat Pakerisan, nomor 97, telepon 0361 256 995 dan Pasar Bali. Stiki Indonesia, Professional IT Entrepreneur Campus. Dikelola oleh Awareness Education Center, Stiki Indonesia, dilengkapi dengan laboratorium Android Mobile Application, laboratorium microcontroller, unit kegiatan mahasiswa bidang bisnis dengan
Baik, sudah jam 7 ya. Yang baru bergabung baru sebanyak 11 orang. Jadi kita mulai saja ya materinya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, malam. Jadi yang hadir hari ini Angelina, Eka Dharma, Ade Andika. Nah, ini Bapak Anda tahu namanya, iPhone dia ini namanya. Seharusnya diganti dengan nama yang asli. Irwansyah, ini Putu Ayu Mas Putri, Obed Luku, Skolastika, Yohana Jun, Yosef. Ya. Bapak share dulu materinya. Jadi materinya kemarin sudah Bapak bagikan. Tadi pagi atau kemarin, Pak lupa. Nah, ini materinya. Jadi hari ini materinya yaitu tentang rasio laporan keuangan. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya. Jadi ini pengertian ya. Jadi rasio laporan keuangan adalah sebuah analisa, yaitu membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangannya. Nanti jika rasionya tidak memenuhi, maka itu dapat dijadikan sebagai sebuah evaluasi. Untuk manfaat di dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan, yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Jadi posisinya yang pertama dari laporan laba ruginya seperti apa ya? Apakah untung ataukah rugi ya? Jika untung, nanti keuntungannya itu diapakan ya? Apakah digunakan untuk menambah perusahaan atau ekspansi atau dilakukan dengan membagi keuntungan itu kepada pemegang saham. Yang kedua, mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan ya. Jadi di dalam menghitung rasio nanti dapat diketahui kelemahan perusahaannya itu ya. Jadi kelemahan itu bisa dilihat apakah pertumbuhan aset lebih tinggi daripada pertumbuhan laba ya atau kebalikan ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki ya. Jadi kekuatan apa ya yang ada di perusahaan itu? Apakah asetnya yang mendatangkan laba bersih setelah pajak lebih banyak atau modalnya atau penjualannya gitu ya. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk penilaian kinerja manajemen ya. Nanti kinerjanya jika kurang baik, tentunya itu dijadikan sebuah pekerjaan rumah bagi manajemen ke depannya ya. Nanti seperti apa nanti keputusannya. Nah, di sini untuk jenis rasio keuangan atau laporan keuangan itu sangat banyak ya. Tapi di sini Bapak rangkum aja menjadi 5. Ya. Yang pertama ada debt to equity ratio ya. Jadi rasio ini mengukur bagian modal itu sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau hutang ya. Nanti untuk mencarinya total utang dibagi total modal. Nanti dikali 100%. Di sini Pak lupa memberikan kali 100%-nya ya. Nanti jika debt to equity ratio ini ya nilai itu di atas 100% berarti
perusahaan itu sudah siap. Siap gimana? Siap bangkrut, ya, atau mati pelan-pelan gitu istilahnya, ya. Namun jika di bawah 100% itu perusahaannya masih bisa bertahan. Kenapa di atas 100% perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan? Karena total utangnya itu melebihi total modalnya, sehingga perusahaan itu tidak bisa membayar utangnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada return on asset, ya. Jadi di sini dicari dengan net profit, ya. Net profit di sini adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aset yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Yang ketiga namanya ROE atau return on equity. Ini dicari dengan net profit atau laba bersih setelah pajak dibagi dengan total equity. Equity di sini adalah modal, ya, atau ekuitas juga, ya. Selanjutnya ada operating profit margin. Dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi sebelum bunga dan pajak, ya. Atau sering dengan EBIT, ya. Bukan EBITDA, nanti EBIT, ya. Earning before interest and tax, ya. Jadi rumusnya di sini operating profit dibagi sales atau laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Ya. Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin di sini digunakan untuk mengukur keuntungan neto atau laba bersih per rupiah dari penjualan. Ya, dicari dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Nah, itu materinya, ya. Selanjutnya kita masuk ke kasus, ya. Nah, di sini Bapak sudah siapkan kasusnya. Ya, ini contoh soalnya. PT ABC memiliki data laporan keuangan pada bulan September 2020 sebagai berikut, ya. Pertama, memiliki total aset 600 juta misalnya, ya. Total utang 250 juta. Total modal 350 juta. Penjualan 750 juta, laba operasi 450 juta, laba bersih setelah pajak 300 juta, ya. Dari data ini kemudian yang ditanyakan yaitu debt to equity rasionya berapa, ya. Return on asset, return on equity, operating profit margin, net profit marginnya. Yang pertama kita cari debt to equity ratio, ya. Jadi debt to equity ratio dicari dengan total utang dibagi total modal dikali 100%. Nah, tinggal kita masukkan datanya, ya. Nah, di sini total utangnya, ya. Jadi kita masukkan angkanya sekarang. Jadi total utangnya berapa, ya? Jadi total utangnya 250 juta. Ya, dibagi total modal 350 juta. Dikali 100%, ya. Nah, berapa jadinya itu? Nanti pakai kalkulator kalian, ya. Nanti dibuka kalkulatornya. Nah, sekarang kita coba 250 juta, 1, 2, 3, ya 250 juta dibagi 350 juta. Ya, sama dengan 0,714 sekian, ya. Nah, kita persentasekan kali 100 sama dengan 71,42, ya.
Jadi di sini Bapak bulatkan saja menjadi 71%. Ya. Nah, apa arti angka 71% ini? Ya. Jadi artinya, nah Pak ketik di sini, artinya itu adalah bahwa PT ABC di dalam membayar utangnya menggunakan modalnya sebanyak 71%. Nah, apa artinya 71% ini? Apakah masih berada batas wajar? Jadi di sini masih di dalam batas wajar ya. Jadi perusahaan di sini masih belum mengalami kebangkrutan ya, karena masih di bawah 100%. Jika sudah di atas 100%, maka perusahaan itu ke depannya itu pasti akan mengalami kebangkrutan ya. Nah, ini dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan ya. Jadi total utang dibagi total modal dikali 100%. Utang dan modal ini ada di dalam laporan neraca ya. Yang nomor 2, return on asset. Jadi dicari dari laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Laba bersih setelah pajak, kita lihat di datanya, misalnya 300 juta. Ya, 300 juta dibagi total aset. Ya, total aset 600 juta. Jadi aset itu ada 3, ya ingat ya. Aset itu ada aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Dikali 100%. Nah, tinggal dicari sekarang, tinggal dibuka di kalkulatornya. Ya. Nah, ini Pak clear dulu. 300 juta. 300 juta dibagi 600 juta ya, bukan 600.000. Nah, di sini Pak perbaiki. 600 juta sama dengan ya 0,5 ya. 0,5 dikali 100, 50% ya. Nah, apa arti angka 50%? Artinya bahwa PT ABC di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak menggunakan asetnya. Nah, di sini dia pindah ke halaman berikutnya, Pak jadiin 1. Nanti Bapak share ya file dari pembahasan contoh soalnya. Menggunakan asetnya sebesar 50%. Ya. Jadi ini masih kinerjanya bagus. Walaupun 71%, kinerja keuangannya masih bagus. Cukup baik aja ya. Karena sudah di atas 50. Yang ini kinerjanya baik ya. Kinerja keuangannya. Nah, itu ya artinya ya. Apa arti angka 50%? Jika dia 80% gimana Pak? Itu sangat baik ya. Kinerja keuangannya. Jika di bawah 50% itu sudah tidak bagus ya. Karena laba yang didapatkan sedikit, total asetnya banyak,
nilainya itu tinggi, kita tahu bahwa di aset itu ada aset tetap, ya. Jadi aset tetap itu setiap tahun akan mengalami penurunan nilai yang disebut dengan depresiasi. Nah, ini tentunya akan mengurangi nilai aset. Makanya jika ada perusahaan yang membanggakan nilai asetnya bertumbuh, sedangkan laba bersih setelah pajaknya nilainya rendah, itu berarti perusahaan itu kinerja keuangannya kurang baik, ya. Nah, selanjutnya return on equity. Ya, di sini laba bersih setelah pajak. Jadi laba bersih setelah pajak. Ya, kita lihat berapa tadi nilainya. Ya, dipakai data yang ada di atasnya. 300 juta dari 300, ya. 300 juta. Selanjutnya dibagi total equity. Jadi equity ini adalah total modal yang dimiliki, ya. Baik itu modal pemilik, ada modal saham, ya. Apalagi indikatornya di sana. Laba rugi tahun berjalan, ya. Laba ditahan, gitu ya. Dibagi ekuitas, nah ini total modal, ya. 350 juta. Nah, kita buat 350 juta dikali 100%. Nah, sehingga tinggal dibuka kalkulatornya. Kalkulatornya 300 juta dibagi 350 juta. Sama dengan 0,857, ya. Kali 100 sama dengan 85,7, ya. Hasilnya 85,7%. Nah, di sini kita bulatkan saja menjadi 86%, dibulatkan. Nah, apa artinya 86%? Artinya bahwa PT ABC, ya, di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak menggunakan ekuitasnya, ekuitas atau modal, ya, atau bahasa Inggrisnya equity, sebesar 86%. Gimana kinerjanya? Jadi kinerja keuangannya sangat baik, ya. Jadi sangat baik kinerjanya. Nah, jika ada perusahaan seperti ini, jika kita sebagai seorang investor dalam bursa saham, ya, misalnya kita beli saham, kita cari perusahaannya yang memiliki rasio laporan keuangannya, yaitu return on equity-nya 86%, jika ada, ya. Sepengetahuan Bapak cuma Unilever, ya. Unilever yang memiliki kinerja di atas 80%. Nah, itu jika ketemu perusahaan seperti ini berarti kinerja keuangannya sangat baik. Selanjutnya ada operating profit margin. Ya, dicari dengan operating profit atau laba operasi dibagi penjualan dikali 100%, ya. Jadi laba operasi di sini dicari dari laba kotor, ya, dikurangi beban operasional, akan mendapatkan laba operasi, ya. Nah, di sini Bapak masukkan angkanya
Laba operasi, lihat di kasusnya laba operasinya berapa? 450 juta. Ya, 450 juta. Selanjutnya dibagi penjualannya, salesnya, ya. Jadi misalkan penjualannya 750 juta. Lalu dikali 100%. Tinggal dibuka kalkulatornya. 450 juta dibagi 750 juta sama dengan 0,6, ya. 0,6 tinggal dikali 100 mendapatkan 60. Nah, tambahkan persennya. Jadi 60%. Nah, artinya bahwa PT ABC di dalam mendapatkan laba operasi bersumber dari penjualannya sebesar 60%. Jadi kinerjanya bagaimana? Kinerjanya baik, ya. Kinerja keuangan baik. Jadi jika dia masih di atas 50% itu masih kinerjanya bagus, ya. Jika di bawah 50% berarti kinerjanya tidak bagus. Selanjutnya operating profit margin, ya. Oh, ini net profit margin seharusnya, ya. Jadi net profit margin atau NPM dicari dari laba bersih setelah pajak dibagi penjualan, ya. Tinggal kita masukkan angkanya. Laba bersih setelah pajaknya 300 juta dibagi penjualannya 750 juta. Setelah itu dikali 100%. Tinggal dikalikan, tinggal dicari, buka kalkulator, 300 juta dibagi 750 juta. Setelah itu sama dengan 0,4. Setelah itu dikali 100. Ini 40 udah, ya. 40%. Berarti kinerja keuangannya karena di bawah 50%, berarti kinerjanya kurang bagus, ya. Tidak baik. Kurang bagus, ya. Nah, ini, ya. Jadi di setiap sebenarnya rasio itu banyak, ya. Rasio laporan keuangan itu sangat banyak sekali. Tapi di sini Bapak pakai cuma 5 ini saja. Karena 5 ini sering dipakai oleh setiap perusahaan yang sudah ada, ya, yang sudah terdaftar di Bursa Efek itu biasanya di laporan keuangannya cuma ada 5 rasio ini saja, ya, yaitu debt to equity ratio, return on asset, return on equity, operating, dan net profit, ya. Dan untuk debt to equity ratio ada pengecualian, ya, untuk perusahaan perbankan. Untuk perusahaan perbankan, entah itu bank milik pemerintah, bank swasta, BPR, LPD, koperasi, itu pasti memiliki debt to equity ratio-nya di atas 100%.
bahkan bisa 1000%. Kenapa? Karena lembaga keuangan di sini dia menghimpun dana dari masyarakat, ya, menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sehingga debt to equity rasionya di sini akan bertambah besar, ya. Karena tabungan, deposito, giro itu dia masuk ke dalam utang di dalam neraca, ya, utang lancar. Nanti jangan menganggap bahwa di bank itu tabungan, deposito, dan giro, ya, itu adalah aset bagi bank, ya. Itu bukan aset, tetapi utang. Karena sewaktu-waktu uang dari tabungan, deposito nggak bisa ditarik kecuali pada saat jatuh tempo. Walaupun ditarik kena penalti biasanya, ya. Tabungan itu bisa ditarik suatu waktu, makanya dia dimasuk ke dalam kelompok utang, ya. Nah itu, ya. Biasanya di atas 100%. Apakah wajar, Pak? Untuk khusus untuk bank itu wajar, ya. Wajar itu. Jadi ada pengecualian di dalam menganalisa perbankan untuk debt to equity ratio ini tidak berlaku, ya. Sedangkan selain perusahaan jasa, selain perbankan itu berlaku, ya. Nah itu, ya, penjelasan Bapak tentang rasio laporan keuangan. Nah di sini ada 29 orang. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Bapak sudah unmute? Malam Pak. Ya, malam. Saya mau bertanya. Kalau misalkan dalam soal itu udah pasti Pak total asetnya udah diketahui atau bisa aja di dalam soal itu salah satu ada yang bilang kita ada perhitungannya. Gimana? Kurang jelas? Dalam sebuah soal, Iya. di contoh soal Bapak kan udah ada tuh total asetnya, total utang. Ya. Apa ada soal yang salah satunya dihilangkan, nanti kita ada perhitungan untuk mencari. Laporan yang gimana? Ini kan kalau Bapak kan ngasih laporan yang udah lengkap dan tertera total aset sekian, total utang sekian. Iya. Apakah ada soal yang total asetnya belum diketahui atau bagaimana misalkan? Oh, perusahaan. Nah, di sini ada beberapa, ya. Tapi nah ini salah satu, ya. Nah, jika ingin mendapatkan sebuah data, ya, yang real time, gitu, ya, itu bisa kalian dapatkan di bursa efek, ya, atau di webnya idx.co.id, ya. Namun jika kalian sebagai seorang investor di dalam pasar saham, gitu, ya, nanti kalian akan mendapatkan sebuah data yang real time, ya. Ya. Nah, misalkan, nah ini, ya, di sini Bapak sebagai seorang investor di Mandiri Sekuritas, ya. Jadi Mandiri Sekuritas di sini merupakan sebuah perusahaan jasa, ya, broker istilahnya, ya. Broker dalam jual beli saham. Jadi seorang investor retail tidak bisa langsung datang, ya, ke bursa efek, tapi dia melalui perantara, itu, ya. Jadi jika kita sebagai seorang investor mau menanamkan modal, itu, ya, di pasar saham, ya kita bisa pakai rasio ini, ya, di dalam menganalisa mana saham yang terbaik, ya. Nah ini invalid, ya, nih. Kenapa, ya?
Nah, ini ya. Jadi jika mungkin ada yang sudah punya ya, ada ya. Jadi jika kalian punya ya, nah ini salah satu trade ya, platform. Jika kalian berinvestasi dalam pasar saham ya. Jadi kalian bisa mencari informasi apa saja di dalam sebuah perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Ya. Nah ini ya, nanti kalian cari information, company information. Ya, misalkan cari Bank BRI, masukkan kodenya. Nah ini laporan keuangannya. Ya. Jadi di laporan keuangan Bank BRI di sini, nah ini ya, ada DER, ROA, ROE, NPM, dan OPM. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Nah, DER di sini dia 5,79. 5,79 kali 100 berapa? 579%. Kenapa tinggi sekali? Karena dia Bank BRI, dia menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Ya. Lihat ROA-nya 0,2, 0,02 ya, kali 100 saja berapa itu? 20% ya. Berarti 20% di sini Bank BRI kinerjanya kurang baik ya dari segi laporan keuangannya. Ya. ROE-nya juga di sini ya 16%. 16% ini kurang bagus juga. Ya. NPM-nya 28%. Ini masih di bawah 50%. Ya. Ini berapa? 31 Desember 2019. Ya. Jadi kinerjanya, keuangannya gimana? Rata-rata di bawah 50%. Ya. Jadi kenapa Bank BRI di sini memberikan datanya seperti ini? Tentunya supaya investor itu tahu ya. Nanti siapa tahu kalian menjadi seorang investor bisa menilai nanti ya apakah kinerjanya baik atau buruk ya. Kita lihat Unilever ya, UNFR. Nah, lihat ya. Nah, ini Unilever ya. Unilever Indonesia. Nah, di sini dia 29,1 ya, cukup tinggi ini ya. Cukup tinggi juga. Berarti ini yang mudah-mudahan tidak mengalami bangkrutan gitu ya. ROA-nya 36%, masih di bawah juga 50. ROE-nya baru tinggi. ROE-nya 140% ya. Berarti laba yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada modalnya ya. Berarti itu kinerja keuangannya sangat baik. NPM juga ini masih di bawah 50%. Di atas 50% cuma ROE-nya saja ya. Ini DER-nya ini rasionya tinggi sekali ya. 2,91 atau jika dipersentasekan 291%. Ya mudah-mudahan ya Unilever-nya tetap bertahan perusahaannya ini. Karena Unilever ini kan mungkin ada beberapa cabangnya sudah ditutup juga. Ya itu penjelasan Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, nanti jika siapa tahu kalian menjadi seorang investor saham, kalian bisa ya itu ya menilai dari laporan-laporan yang ada di platformnya. Nanti kalian dapat platform. Tapi saran Bapak nanti jika kalian mau buka rekening sekuritas, kalian bisa lihat menggunakan Mandiri Sekuritas ini karena milik pemerintah. Bapak sih ada dua ya, ada Sinarmas Sekuritas dan Mandiri Sekuritas ya. Nanti jika kalian berinvestasi dalam saham, nanti akan mendapatkan dua ya, ada capital gain dan dividen ya. Jadi capital gain itu adalah nilai kenaikan harga sahamnya berapa ya. Sedangkan jika capital loss itu berarti jika kita jual itu mengalami kerugian ya. Nah, ini istilahnya.
Ini Bapak bukan mau sombong ya. Nah ini supaya kalian tahu aja ya. Supaya kalian tahu. Nah ini ya. Bapak baru sedikit sih punya untuk Bank BRI ya. Nah di sini ya. Bank BRI. Nah di sini Bapak rata-rata membeli di harga 3.492 ya. Sedangkan harganya sekarang 3.120 ya. Jika Bapak jual sekarang saham, nah di sini Bapak membeli saham Bank BRI ya, ada sekitar 24.300 lemar ya, dengan nilai saham 84.855 sekian ya. Jadi masih sedikit Bapak punya sahamnya Bank BRI. Market value-nya ini harga yang sekarang 75 ya realnya ya. Karena adanya pandemi Covid ini harga saham itu sekarang berjatuhan ya. Tapi di kejatuhan ini merupakan sebuah momen juga bagi para investor ya untuk berinvestasi di dalam saham ya. Bagi kalian yang punya uang, berinvestasi pada saat pasar sedang jatuh ya. Dan pilihlah perusahaan yang memang bagus ya, milik pemerintah, kinerja keuangannya bagus. Tapi saat pandemi ini memang rata-rata laporan keuangan perusahaan itu kebanyakan min ya, jatuh ya. Nah, ada market value dan ini ya ini disebut dengan capital loss ya. Jika dia min 9 juta sekian ini dinamakan capital loss jika Bapak jual ya saham Bank BRI. Jika Bapak jual, Bapak sekarang mengalami kerugian 9 juta. Namun masih Bapak belum jual, Bapak belum rugi ya. Nah itu. Kok bisa min ini Pak? Karena adanya pandemi ini ya. Pandemi Covid ini menyerang dalam berbagai aspek ya. Baik pendidikan, pariwisata, pasar modal dan lain sebagainya ya. Nah itu ya, selama masih belum dijual, maka Bapak tidak akan rugi gitu ya. Nah itu ya, di dalam saham ya. Kalian bisa mencari beberapa data di sini nanti ya. Jadi datanya real time ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ya jika diam, Bapak akhiri ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Kak Dharma mungkin? Ada? Enggak. Ada lagi? Ya, berarti diam, berarti tidak ada ya. Ya, Pak Storsel. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan ya. Nanti ingat buat tugasnya. Bapak sudah share di Google Classroom tugasnya. Nanti kalian silakan buat, batas waktunya besok ya. Jika lewat dari besok Bapak tidak terima tugasnya atau Bapak nolkan nilai di Google Classroom-nya untuk pertemuan kedua. Baiklah, demikian materi tentang rasio laporan keuangan yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.